Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Azliana dengan NPM 24782009 782009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk paket tracker 1.1.7 yaitu Basic Switch Configuration. Nah, dapat kita lihat di sini ada topologinya dan di sini ada device-nya. Seperti yang ada di topologi ini ada switch 1 dan PCA. Jadi kita pindahkan untuk yang switch 1 ini di rak sebelah kiri ini. Lalu PCA kita letakkan di sini. Nah, di sini ada dressing table-nya, ada IP dan untuk IP versi 4 dan IP versi 6. Lanjut, di sini ada objectives-nya yaitu untuk part 1, cable the network and verify the default switch configuration. Part 2, configure basic network device settings. Part 3, verify and test network connectivity. Nah, di sini ada background-nya yaitu jadi background atau skenario-nya switch Cisco ini dapat dikonfigurasi dengan alamat IP khusus yang dikenal sebagai antarmuka virtual switch atau yang disebut dengan SVI. Nah, SVI atau alamat manajemen dapat digunakan untuk akses jarak jauh ke switch guna menampilkan atau mengkonfigurasi pengaturan. Jika SVI VLAN 1 diberi alamat IP secara default, semua port pada VLAN 1 memiliki akses ke alamat IP SVI tersebut. Jadi dalam aktivitas ini kita akan membangun topologi sederhana menggunakan kabel LAN Ethernet untuk mengakses switch Cisco menggunakan metode konsol dan akses jarak jauh. Kita juga akan memeriksa konfigurasi switch default sebelum mengkonfigurasi pengaturan switch dasar. Nah, jadi ini ke instruksinya. Untuk part yang ke-1, cable the network and verify the default switch konfigurasi. Pada bagian 1 ini, part 1 ini, kita akan mengatur topologi jaringan dan memverifikasi pengaturan switch defaultnya. Jadi di sini gunakan kabel Cooper Strike Probe untuk menghubungkan switch 1 yaitu di F6 bagian 6. Nah, yang ini 1/0/6. Oke. Terus dan di PC ini dimasukkan di fast Ethernet 0 ini. Oke, sudah terhubung. Lalu gunakan kabel konsol di bagian ini, di switch ini, di bagian inspect rear. Nah, pilih yang konsol, kemudian untuk yang di PCA, pilih yang ini, RS232. Oke, jangan lupa kita hidupkan PC-nya. Nah, ini sudah hidup ya. Selanjutnya, step 1 ini kan menghubungkan kabel jaringan seperti yang ditunjukkan pada topologi. Oke, ini sudah ya. Lanjut kita ke step yang kedua, verify the default switch konfigurasi, yaitu memverifikasi konfigurasi switch default. Jadi yang A ini dengan asumsi switch tidak memiliki berkas konfigurasi yang tersimpan dalam memori akses acak non-volatile atau NVRAM, koneksi konsol menggunakan terminal akan menempatkan Anda pada from access pengguna di switch. Jadi kita masuk ke ini bagian desktop, ke terminal ini. Oke. Enter. Ini pilih yang 0, lalu enable. Nah, ini enable. Ini kan
use the enable command. Oke, kita sudah enable command menggunakan perintah enable untuk membuka jendela konfigurasi. Lalu yang B ini verifikasi bahwa terdapat berkas konfigurasi default switch dengan menjalankan perintah show running config. Kita coba show running min config, enter. Nah, di sini ada informasinya. Ini ada interface gigabit Ethernet dari 1/0/1 sampai 1/0/24 ini ya. Lalu ada juga interface gigabit Ethernet 1/1/1 sampai 1/1/4. Nah, di sini belum ada passwordnya. Lanjut ke yang C, yaitu show startup config. Oke. Nah, di sini belum ada informasi apapun karena kita belum melakukan konfigurasi. Terus, jadi di sini adalah untuk memeriksa saja ya di step yang kedua ini. Nah, kita ke part yang kedua, yaitu mengkonfigurasikan basic network device settings. Iya, di video ini tujuan kita juga agar complexionnya menjadi 100%, dapat kita lihat di check result ini ada assessment itemnya. Jadi kita memasukkan di PCA dan switch 1 ini ada default gateway. Nah, ini perintah-perintahnya ya. Jadi di part yang kedua, yaitu mengkonfigurasikan pengaturan dasar perangkat jaringan. Jadi di bagian 2 ini kita akan mengkonfigurasikan pengaturan dasar untuk switch dan PC-nya. Step 1 yaitu configure basic switch setting. Kita menggunakan terminal di PCA. Jalankan perintah ini, konfigurasi ini. Yang pertama itu adalah masuk dulu ke config T untuk mengkonfigurasinya kannya. Lalu jalankan perintah seperti yang ada di sini di instruksinya, yaitu no IP domain min lookup, enter. Terus beri hostname S1, enter. Lalu service password encryption, enter. Ini agar passwordnya dienkripsikan agar saat dilihat dia hanya terlihat karakter acak seperti itu. Nah, langsung passwordnya. Nah, ini enable secret class. Ini adalah password rahasianya. Selanjutnya beri banner MOTD-nya kalimatnya yang ini dapat kita salin, copy, lalu di terminal paste. Ini. Nah, complexionnya sudah bertambah ya menjadi 33%. Lanjut yang B ini menetapkan alamat IP SPI switch untuk memungkinkan manajemen jarak jauh switch. Perintahnya adalah kita masuk ke VLAN 99. Ini untuk mengecek apakah ada. Ya, ada. Sudah bisa exit. Terus setelah itu masuk ke interface
VLAN 99, enter. Nah, di sini masukkan IP address-nya. IP address-nya seperti yang ada pada tabel ini. IP address-nya 192.168.1.2. Jangan lupa subnet masknya adalah 255.255.255.0, enter. Lalu IP versi 6-nya, IP versi 6 address ini dapat disalin, copy, lalu jangan lupa ini jangan ada spasi. Nah ini jadi langsung /64, enter. Lanjut ke IP versi 6 address yang bagian link lokalnya yaitu FE80.2.2 link lokal, enter. Selanjutnya no shutdown, enter. Exit terlebih dahulu. Setelah itu yang C, assign all user ports to VLAN 99, yaitu kita menetapkan semua port pengguna ke VLAN 99. Jadi kita masuk ke interface range gigabyte Ethernet. Tadi kan mulainya dari 1/0/1 sampai /24 gitu, enter. Selanjutnya switch mode akses, enter. Lalu switch port akses VLAN 99, enter. Exit. Nah, jadi ini nih untuk membuat konektivitas antara host dan switch. Port yang digunakan oleh host harus berada dalam VLAN yang sama dengan switch. Setelah beberapa detik, VLAN 99 akan muncul setidaknya satu port yang aktif. Kita dapat melihat di sini yang di ini dengan perintah show VLAN brief untuk memverifikasi bahwa semua port berada dalam VLAN 99. Jadi ini di exit terlebih dahulu, lalu ketikkan perintah show brief VLAN brief, enter. Nah, di sini statusnya sudah aktif semua. Lanjut ke yang E, yaitu konfigurasikan gateway default, masukkan untuk S1. Jadi masukkan IP di config T, IP default Nah, bisa pakai tab ya. Oh iya, lupa. IP defaultnya yaitu 192.168.1.1, enter. Kita cek result terlebih dahulu apakah sudah tercentang. IP defaultnya masih incorrect. Seharusnya sudah benar karena di sini kan 192.168.1.2. Nah, IP default gateway-nya itu adalah ini .1, tetapi masih belum tercentang. Kalau masuk ke ini
interface VLAN 99 ter IP default gateway yaitu 192.168.1.1 ter. Dah, complexionnya sudah bertambah, berarti nah ini IP default gateway-nya sudah tercentang. Lanjut ke step yang berikutnya, yaitu di bagian ini sudah ya, konfigurasi the default gateway for S1 sudah. Console port access, jadi kita yang F ini akses port konsol harus dibatasi dengan kata sandi. Jadi masuk ke line console 0, enter, lalu seperti yang perintah yang ada di sini, login synchronous, oke, dapat pakai tab ini. Lalu berikan passwordnya adalah Cisco, enter, login, terus exit, enter. Lalu berikan password juga di line VTY 015, enter. Passwordnya adalah Cisco. Enter, terus login and kita lihat cek resultnya lagi. Nah, ini sudah tercentang semua untuk yang di S1. Selanjutnya yang bagian step 2, configure IP address on PCA. Jadi kita ke desktop, masuk ke IP konfigurasi di PCA ini, keluar dari terminal, masuk ke IP configuration, lalu pilih yang static. Ini sesuai yang ada di addressing table, masukkan IP versi 4 untuk PCI yaitu 192.168.1.10. Subnet masknya sudah otomatis, default gateway-nya adalah 192.1.1.1, umumnya 1. Dan IP versi 6 address-nya yang ini dapat di copy saja. Copy, lalu paste. /64-nya ini dihapus karena diletakkan di bagian di sini. /64. Terus untuk default gateway-nya adalah FE 80.2.21. Oke. Sudah. Nah, completion-nya sudah 100%. Selanjutnya untuk langkah yang part ketiga ini, verify and test network connectivity. Jadi untuk menguji apakah sudah dapat terkonek, maka akan diuji menggunakan ini kita lihat terlebih dahulu sauran ya di terminalnya. Sauran ini apa saja yang sudah masuk. Di sini dapat kita lihat di bagian version 16. Nah, ini
passwordnya sudah dienkripsikan dengan hostname S1 lalu enable secret. Nah ini kalau passwordnya dienkripsikan maka enable secretnya tadi itu kan kelas, jadi karakter acak seperti ini. Selanjutnya IP domain lookup udah, terus ini harus ini. Nah ini sudah semua. Setelah itu ke step 2. Oh ini dulu nih. B. Verify the management VLAN. Ke perintahnya yaitu show interface VLAN 99. Di sini dapat kita lihat ada pertanyaannya, what is the bandwidth on this interface? Bandwidth-nya adalah pada bagian yang ini BW bandwidth ini adalah 100.000 kilobyte atau 100 Mbps. Selanjutnya state VLAN 99 ini setelah dikonfigurasi menjadi up, sudah up. Nah ini LAN protocol is up. Ini untuk pertanyaan yang what is the VLAN 99 states, ini sudah up ya. Lalu what is the line protocol state? Line protocol step sudah. Yang VLAN ini up, line protokol ini up ya, jadi sudah up semua. Lalu untuk step yang kedua yaitu kita coba tes menggunakan command prompt yaitu ping, coba ping 192.168.1.2 enter. Nah, ini sudah reply. Nah ini sudah berhasil 0% loss. Lalu kalau menggunakan IP versi 6 apakah sudah bisa juga ping yaitu 2001 titik 2 db8 titik 2 acak titik 2 1 titik 2 lagi titik 2 lagi titik 2 1 2 bentar. Nah ini juga sudah reply from, ini sudah bisa sendnya 4, receive-nya 4 dan 0% loss, berarti sudah berhasil terping koneksi gitu. Jadi cukup sekian untuk video hands on untuk 1.1.7. Ini completionnya sudah 100% dan cek resultnya sudah tercentang semua dan sudah terping semua, sudah berhasil terconnect. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.